Ada banyak klaim yang mengatakan bahwa ayam dipelihara atau didomestikasi sekitar 10.000 tahun yang lalu di Tiongkok, Asia Tenggara atau India. Akan tetapi kini sebuah studi baru mengubah pemahaman kita tentang keadaan dan waktu domestikasi ayam. Studi itu juga mengungkap penyebarannya di Asia ke Barat. Hasil studi juga menunjukkan cara pandang yang berubah dalam masyarakat selama 3.500 tahun terakhir. Para ahli telah menemukan bahwa asosiasi dengan pertanian padi kemungkinan memulai proses yang menyebabkan ayam menjadi salah satu hewan yang paling banyak di dunia. Peneliti juga menemukan bukti bahwa ayam pada awalnya dianggap sebagai eksotika dan hanya beberapa abad kemudian digunakan sebagai sumber makanan. Ayam pertama kali dipelihara di Asia Tenggara karena kedatangan padi kering, bukan di Tiongkok berdasarkan klaim yang ada. Pernyataan bahwa ayam baru di Eropa 7.000 tahun yang lalu ternyata juga salah. Leluhur liar ayam yang pertama kali dipelihara adalah red jungle fowl atau ayam hutan merah galus-galus. Menurut teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin baru-baru ini, dikonfirmasi melalui analisis DNA kemiripan ayam hutan ini dengan ayam domestikasi modern terlihat dari pial atau jengger dan jambul merahnya, taji yang digunakan untuk bertarung. Galus-galus menjelajahi lantai hutan untuk mencari serangga, reptil, biji-bijian, dan juga buah-buahan. Ayam adalah hewan omnivora. Mereka akan mencoba memakan apa saja yang mereka temukan dan akan terbang serta bertengger di ranting pepohonan untuk beristirahat pada malam hari karena kemampuan terbangnya yang tidak baik. Manusia dapat menangkap mereka dengan mudah dan membesarkannya. Namun, galus-galus bukanlah satu-satunya leluhur ayam. Ilmuwan telah mengidentifikasi spesies yang berkerabat dan mungkin telah melakukan kawin silang dengan ayam hutan merah, mendistribusikan mereka ke dalam ayam ternak modern. Peneliti terbaru menunjukkan bahwa ayam modern mewarisi setidaknya satu ciri seperti kulit kuning yang merupakan warisan dari ayam sonerat atau ayam hutan abu-abu di India Selatan. Tapi bagaimana penyebaran ayam ternak modern tersebut? Apakah ras galus-galus yang didomestikasi awalnya menyebar ke Asia Tenggara kemudian ke Cina dan India? Atau apakah ada pusat domestikasi yang berbeda, yaitu antara India kuno dan Asia Tenggara? Menurut Michael Jody, ahli biologi komputasi di Broad Institute of Harvard dan MIT, hal ini belum dapat diketahui secara pasti. Jody menambahkan, skenario manapun bisa saja terjadi karena burung peliharaan dan burung liar kerap bercampur seiring waktu, sehingga sangat sulit untuk menentukan. Tapi misteri ini akhirnya sedikit terungkap pada tahun 2004 ketika tim ahli genetika internasional berhasil menelusuri peta genom ayam yang cukup lengkap. Ayam merupakan burung keturunan pertama dinosaurus, juga merupakan hewan peliharaan pertama burung pertama yang dipelihara oleh manusia. Peta genom memberikan peluang bagus untuk mempelajari bagaimana domestikasi selama ribuan tahun dapat mengubah suatu spesies. Dalam sebuah proyek yang dilakukan oleh tim dari Universitas Uppsala, Swedia, Jody dan rekan-rekannya telah meneliti perbedaan antara ayam hutan merah dan keturunannya, termasuk layer atau ayam petelur yang dipelihara untuk menghasilkan telur dalam jumlah banyak, dan broiler atau ayam pedaging yang bertubuh lebih montok dan lebih gemuk. Para peneliti menemukan mutasi gen pada gen yang disebut TBC1D1 yang mengatur metabolisme glukosa dalam genom manusia. Mutasi dalam gen ini dapat menyebabkan obesitas, namun pada makhluk yang disajikan di meja makan ini merupakan sifat positif. Makin gemuk makin diminati. Mutasi lain yang diakibatkan oleh pembiakan selektif terjadi pada gen atau reseptor. Hormon perangsang tiroid pada binatang liar gen ini mengatur masa reproduksi sehingga membatasi perkembangbiakan pada musim tertentu. Dengan menonaktifkan gen ini, maka akan memungkinkan ayam untuk berkembang biak dan bertelur sepanjang waktu setelah didomestikasi. Budaya perdagangan migrasi dan penaklukan teritorial membantu memperkenalkan dan menyebarkan ayam ke berbagai wilayah di seluruh dunia.
selama beberapa ribu tahun, meskipun tidak dapat dipastikan. Bukti menunjukkan bahwa titik awal penyebaran ayam ke arah barat mungkin adalah lembah Indus, di mana masyarakat di peradaban melakukan perdagangan yang aktif dengan wilayah Timur Tengah lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Para arkeolog telah menemukan fosil ayam di Lothal yang pernah menjadi pelabuhan besar di pantai barat India. Penemuan ini meningkatkan kemungkinan bahwa unggas-unggas tersebut telah dibawa menyeberang ke Semenanjung Arab sebagai komoditas kargo atau perbekalan selama perjalanan mereka pada 2000 tahun sebelum Masehi. Para ahli menemukan bahwa keterkaitan ayam dengan sektor pertanian membuat hewan berkaki dua ini sebagai hewan dengan populasi terbanyak di dunia saat ini. Mereka juga menemukan bukti bahwa pelestarian ayam sebagai hewan eksotis menjadi sumber makanan bagi manusia. Berbeda dengan Asia, pada zaman besi di Eropa, ayam dihormati dan tidak dianggap sebagai makanan. Dulu, jika mati, ayam akan dikubur dan tidak disembelih, apalagi ada ayam mati yang dikubur bersama manusia. Ayam jantan akan dikubur dengan jantan, sementara ayam betina akan dikubur bersama betina. Peralihan kemudian terjadi di masa Kekaisaran Romawi yang mulai mempopulerkan ayam dan telur sebagai makanan. Pada kesempatan lain, kehadiran ayam di kuburan jelas merupakan persembahan makanan, sebuah praktek yang menjadi lebih umum di Inggris selama periode Romawi. Selanjutnya, Kekaisaran Romawi mempopulerkan ayam dan telur sebagai makanan. Misalnya di Inggris, ayam tidak dikonsumsi secara teratur sampai abad ketiga Masehi, kebanyakan di lokasi perkotaan dan militer. Peneliti juga menduga ayam di Eropa tiba sebelum milenium pertama sebelum Masehi. Padahal, ayam-ayam tersebut tidak tiba di Eropa hingga 800 tahun sebelum Masehi. Dari Mediterania, ayam-ayam tersebut membutuhkan waktu sekitar 1000 tahun sehingga mereka bisa beradaptasi di cuaca dingin Skotlandia, Irlandia, Skandinavia, dan Islandia. Peneliti dari BRIN mengatakan sejarah Indonesia mencatat ayam merupakan hewan yang sangat dihormati. Bahkan arti nama Raja keempat Kerajaan Majapahit yaitu Hayam Wuruk berarti ayam yang terpelajar. Ini menjadi bukti selain dikonsumsi, di sisi lain ayam sangat dihargai. Indonesia memiliki dua spesies ayam galus, yaitu ayam hutan merah dan ayam hutan hijau. Ayam hutan merah ini dapat ditemukan di luar pulau Indonesia, sedangkan ayam hutan hijau adalah ayam asli Indonesia yang dapat ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara. Contohnya seperti ayam pelung, cemani, kapas, kedu putih, atau kedu hitam. Ayam asli Indonesia memiliki keanekaragaman genetik yang kaya dan unik, tetapi dengan campuran genetik yang dipengaruhi ayam hutan merah dan broiler serta lapisan komersial. Sedangkan ayam broiler diduga berasal dari persilangan dari beberapa jenis ayam, yaitu ayam kelas Amerika, ayam bangsa Plymouth Rock, dan ayam kelas Inggris, sehingga dapat menghasilkan beberapa strain ayam yang populer di Indonesia. Ayam broiler atau ayam pedaging masuk ke Indonesia di tahun 1960-an, namun baru dikomersialkan di tahun 1980-an. Seiring berjalannya waktu, ayam broiler semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihannya, antara lain 5 hingga 6 minggu sudah bisa dipanen.